Halo guys, kembali lagi bersama saya di Kopilem 21. Di kesempatan kali ini, Kopilem 21 akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Kingsman: The Golden Circle yang tayang tahun 2017. Film ini merupakan kelanjutan dari Kingsman: The Secret Service tahun 2014. Di part 2 ini, markas agen Kingsman diluluh lantakan dan hampir dimusnahkan semua anggotanya oleh sebuah organisasi tak dikenal. Bagaimana alur ceritanya? Daripada kelamaan, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekidot. Setahun setelah kejadian SIM card, Exy tidak sengaja bertemu dengan Charlie di depan toko jahit Kingsman. Charlie memaksa Exy untuk masuk mobil sambil menodongkan senjata. Namun, Exy malah yang mendorongnya ke mobil. Di dalam mobil, mereka berdua adu jotos. Ternyata, tangan kanan Charlie sudah diganti dengan tangan robot. Di sini, Charlie ternyata mencoba meretas sistem Kingsman. Untuk saat ini, Exy berhasil menghentikannya. Tapi, di belakang ternyata masih ada anak buah Charlie yang mengejar. Exy akhirnya menembakkan roket kepada mereka. Namun, tangan robot Charlie tertinggal di mobil dan akhirnya berhasil meretas sistem Kingsman. Exy yang berhasil lolos, dia segera pulang ke rumah. Di rumah, ternyata ada putri Skandinavia Tilde yang kini menjadi pacar Exy. Selang beberapa saat, Exy menghadiri ulang tahun temannya yang bernama Brandon. Di sana, Exy meminta Brandon untuk menjaga anjingnya karena besok malam Exy akan menghadiri makan malam dengan calon mertuanya. Scene berpindah ke tempat terpencil. Di sana ada wanita bernama Poppy. Ia adalah gembong narkoba terbesar di dunia. Poppy di sini bertemu rekannya bernama Charles yang membawa calon anggota baru bernama Angel untuk bergabung dengan Poppy. Di sini, Poppy mengetahui bahwa Charles melakukan korupsi di bisnisnya. Ia pun menyuruh dua anjing robotnya untuk menyerang Charles, lalu meminta Angel untuk memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling daging sebagai bentuk kesetiaannya. Poppy lalu menyuruh Angel yang lolos ujian anggota baru ke salon miliknya, di mana anggotanya akan ditato lingkaran emas serta sidik jarinya dihapus. Berpindah ke Exy yang kali ini akan rapat dengan Roxy serta ketua baru Kingsman. Merlin pun juga datang. Mereka membahas penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh Charlie. Mereka mengira bahwa Charlie telah direkrut oleh organisasi tak dikenal. Ia menemukan bahwa mayat anak buah Charlie memiliki tato emas melingkar dan tidak memiliki sidik jari. Misi Kingsman kali ini yaitu mencari tahu siapa dalang organisasi tersebut. Malam harinya, Exy akan makan malam dengan calon mertuanya. Exy di sini mendapat banyak pertanyaan dari raja dan ratu. Untungnya, Exy berhasil menjawab semuanya. Di tempat lain, Brandon yang ada di rumah Exy tak sengaja masuk ke ruang kerja Exy. Dia tak sengaja menemukan peralatan milik Exy dan malah memakai kacamata Exy. Brandon pun langsung online masuk ke jaringan Kingsman. Menyadari hal tersebut, Exy pun panik. Tak lama kemudian, sebuah roket meluncur menuju rumah itu dan seketika meledak menewaskan Brandon dan anjing milik Exy. Tak hanya kediaman Exy, roket juga menghancurkan semua markas Kingsman dan menewaskan semua anggota Kingsman termasuk Roxy dan ketua barunya. Ternyata roket itu adalah kiriman dari Poppy atas bantuan Charlie yang berhasil meretas sistem Kingsman. Sebagai hadiah, Poppy memberi Charlie tangan robot baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Scene berganti ke markas Kingsman yang hancur. Exy yang melongo tidak bisa berkata apa-apa. Dari jauh muncul Merlin. Merlin memberitahu Exy kalau semua markas Kingsman telah musnah karena tangan robot Charlie yang meretas sistem Kingsman. Pagi harinya, Merlin mengajak Exy untuk menjalankan protokol kiamat. Mereka berdua masuk ke dalam toko es teh. Di suatu ruangan, Merlin meletakkan medali Kingsman di dinding. Dinding itu tiba-tiba bereaksi dan terbuka. Di dalamnya berisi brankas.
Setelah berangkas dibuka, ternyata isinya hanya botol yang berisi es teh. Karena bingung apa yang harus mereka lakukan, Merlin lalu mengajak Exi bersulang untuk menghormati rekan-rekan mereka yang tewas. Tanpa disadari, mereka malah menghabiskan es teh itu. Exi tak sengaja melihat tulisan dan simbol Kingsman di botol. Tulisan itu disebutkan bahwa es teh itu disuling di Kentucky, Amerika. Tanpa pikir panjang, keduanya pergi ke Kentucky, Amerika. Setibanya di sana, Merlin dan Exi menyusup ke gudang penyulingan. Di sana, tak sengaja dia ditemukan oleh pria bertopi koboi yang bernama Teguela. Karena mengira keduanya penyusup, Teguela langsung menyerang mereka. Teguela dengan sangat mudah mengalahkan keduanya. Saat keduanya tersadar, Merlin dan Exi diinterogasi oleh Teguela yang sudah yakin bahwa mereka agen rahasia. Exi dan Merlin pun tak mengakui, hingga akhirnya Teguela menunjukkan Harry yang sedang mencukur jenggotnya. Hal tersebut membuat mereka terkejut karena seharusnya Harry sudah mati ditembak oleh Valentine. Selang beberapa saat, rekan Teguela bernama Ginger datang. Di sini, Ginger memberitahu Teguela bahwa interogasi Exi dan Merlin sudah selesai karena sudah terbukti bahwa mereka dari agen Kingsman. Keduanya lalu memasuki ruangan Harry. Di sini, Harry terlihat kebingungan yang tak mengenal Exi dan Merlin. Ginger memberitahu mereka berdua. 1 tahun sebelumnya, Ginger dan Teguela menemukan gelombang sinyal yang dihasilkan di gereja Kentucky, tepat di mana Harry menghabisi jemaah gereja. Keduanya menemukan Harry sekarat dengan luka tembak di mata kirinya. Ginger lalu memberikan Alpha Gel yang mampu menyelamatkan nyawa Harry, tapi efek sampingnya hilang ingatan. Satu-satunya yang bisa membuat ingatan Harry kembali yaitu dengan memancing memori terpenting dalam hidupnya. Selang beberapa saat, Exi dibawa Teguela ke hadapan ketua statement yang bernama Cem. Cem menjelaskan bahwa agen statement dibangun di dalam perusahaan es teh, sama halnya Kingsman yang dibentuk toko jahit. Exi lalu memberitahu misi yang sedang dijalankannya, yaitu mencari tahu organisasi Golden Circle. Exi menunjukkan foto pacar Charlie bernama Clara yang mungkin mempunyai banyak informasi. Di sini, Clara terdeteksi akan menghadiri festival musik. Cem lalu memerintahkan Teguela menemani Exi. Namun, Cem melihat bahwa wajah Teguela muncul ruam berwarna biru. Ia pun meminta Teguela untuk beristirahat dan akan digantikan oleh agen lain, yaitu Whiskey. Kembali ke Merlin dan Ginger. Di sini, ia mencoba melakukan eksperimen untuk memancing ingatan Harry. Mereka mengisi kamar Harry penuh dengan air, seperti pelatihan awal agen Kingsman. Namun, sayangnya Harry tak berhasil. Merlin pun langsung mengeluarkan airnya untuk menenangkan Harry. Scene pun berpindah ke Poppy yang menahan Elton John yang hanya untuk menampilkan musiknya. Poppy melihat bahwa wajah Elton memunculkan ruam biru seperti Teguela. Keesokan harinya, Poppy memberitahu Charlie bahwa semua produk yang ia buat sekarang memiliki virus di dalamnya, di mana virus tersebut bisa membuat kulit pemakainya berubah menjadi biru yang berujung kematian. Dengan begitu, Poppy bisa memproduksi vaksin secara massal dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun, sayangnya ia harus meminta izin ke Presiden Amerika. Saat yang sama, Angel datang. Wajahnya di sini penuh dengan ruam biru, dan Poppy langsung membunuh Angel dengan robot anjingnya karena beban. Di tempat lain, Exi dan Whiskey tiba di festival musik. Mereka yang melihat Clara, keduanya lalu berlomba-lomba merayu Clara, hingga Exi lah yang berhasil mendapatkan hati Clara. Malam harinya, Clara mengajak Exi ke tenda dan juga menawarkan indahnya dunia. Exi lalu meminta izin ke WC dulu untuk menelpon Putri Tilde. Setelah terhubung, Exi menjelaskan bahwa misinya kali ini harus mencoba indahnya dunia dengan wanita lain. Tapi Putri Tilde tidak setuju dan langsung mematikan teleponnya. Mengetahui hal tersebut, Exi pun memilih untuk pergi. Namun, ketika dia melihat tato lingkaran emas di tubuh Clara, Exi pun akhirnya mau mencicipi indahnya dunia. Exi segera mengeluarkan sebuah pelacak pada saat itu juga, yang nantinya akan dipasangkan ke tubuh Clara. Setelah misi selesai, Exi pun pergi ke warung Bu RT. Pada saat itu juga, Exi melihat fotonya bersama Tilde dan anjingnya. Exi akhirnya mempunyai ide untuk membuat ingatan Harry kembali, yaitu
memberikan Harry anjing yang mirip dengan anjingnya dulu yang mati. Exi tiba di kamar Harry. Ia memberikan anak anjing. Exi juga mengambil pistol dan berteriak seolah-olah akan menembak anjing itu. Seketika itu juga ingatan Harry kembali. Ia sangat senang bertemu dengan Exi lagi dan menyambut Merlin sebagai teman lamanya. Berpindah ke warung es teh di mana Harry yang sudah ingat akan masa lalunya. Saat itu juga preman di warung es teh mengajak Harry untuk adu cotos. Harry berjalan ke pintu dan menguncinya untuk melakukan pertarungan yang seperti biasa. Namun sayangnya pandangan Harry masih kabur. Ia melemparkan gelas ke arah preman tapi tak mengenai. Alhasil Harry dengan mudah dicotos oleh preman. Whiskey lalu turun tangan dan berhasil menaklukkan semua preman. Pada saat itu juga pesan dari Poppy muncul di TV. Poppy mengungkapkan bahwa produknya telah tercampur ke produk es teh dan obat-obatan. Produk tersebut memiliki virus yang awalnya muncul ruam biru sampai pemakainya tewas. Namun, semua itu bisa disembuhkan dengan vaksin buatan Poppy. Poppy menuntut Presiden Amerika untuk melegalkan narkoba sebagai syaratnya. Semua orang yang terinfeksi kini beramai-ramai melakukan demo agar vaksin bisa segera dipasarkan. Presiden Amerika lalu berbicara dengan sekretarisnya yang bernama Fogg. Presiden dengan tegas tidak akan mengizinkan Poppy mendistribusikan vaksin dan narkoba. Presiden berpikir, dengan adanya infeksi virus, kasus narkoba akan berakhir, jadi pecandu narkoba akan mati dan semua orang berhenti menggunakannya. Sekretarisnya mengatakan bahwa tidak semua orang adalah pecandu narkoba. Di tempat lain, tubuh Tequila akan dibekukan oleh Ginger agar virusnya tidak bereaksi dengan cepat. Di sisi lain, agen Kingsman dan Statesman mendapatkan telepon komunikasi dari Clara, di mana Clara ini terinfeksi. Dia menelpon Charlie untuk membawakannya vaksin. Charlie lalu menyuruh Clara pergi ke pabrik vaksin Poppy di Italia. Mengetahui pabrik vaksin ada di Italia, Exi, Harry, dan Whiskey segera pergi ke sana. Setelah sampai, dia bergegas ke atas bukit es, di mana pabrik vaksinnya ada di sana. Whiskey dan Exi naik ke sana, sementara Harry menunggu di ruang kontrol. Exi berhasil menyusup ke dalam pabrik dan mengaku sebagai pembeli dari Singapura. Ketika Exi mendapatkan satu botol vaksin, Charlie dan Clara mengetahui keberadaan Exi. Ia pun langsung kabur dengan Whiskey menggunakan kereta gantung. Namun, di tengah perjalanan, Charlie meretas sistemnya dan berhasil membuat mereka panik. Whiskey segera melubangi kaca dan memotong kabel kereta gantung yang menyebabkan jatuh ke daratan dan menghantam tower. Keduanya berhasil menghentikan kereta gantung setelah Whiskey melepaskan parasut. Exi, Whiskey, dan Harry lalu bersembunyi di sebuah kabin. Di saat pasukan Poppy datang menyerbu, Whiskey dengan sengaja menjatuhkan botol vaksin dari tangan Exi. Setelah itu, ia keluar untuk membunuh pasukan Poppy. Whiskey lalu kembali ke kabin dan memberitahu mereka bahwa pasukan musuh datang lagi. Harry tiba-tiba menembak kepala Whiskey, lalu melemparkan bom pembeku ke pasukan Poppy. Exi tak menyangka bahwa Harry akan membunuh Whiskey. Harry mengatakan bahwa Whiskey adalah agen ganda yang dengan sengaja menjatuhkan botol vaksin. Namun, Exi tak percaya. Exi lalu mengoleskan Alpha Gel agar Whiskey bisa selamat. Sementara itu, Charlie meledakkan pabrik vaksin yang di dalamnya masih ada Clara. Kini, Exi tidak lagi memiliki botol vaksin. Satu-satunya petunjuk kini ialah pembeli dari Singapura yang seharusnya mengambil botol vaksinnya. Di sisi lain, Presiden Amerika mengkarantina orang yang terinfeksi di stadion bola. Presiden lalu menemukan bahwa sekretarisnya telah terjangkit. Sekretarisnya mengatakan bahwa dirinya harus mengkonsumsi sedikit obat terlarang karena jam kerjanya terlalu padat. Tanpa belas kasihan, Presiden malah membawanya untuk dikarantina dan membiarkannya meninggal. Exi,
Merlin dan Harry lalu merencanakan penyerangan ke tempat Poppy yang sudah diketahui posisinya setelah meretas pembeli Singapura. Sebelum pergi, Exi divideo call oleh Putri Tilde yang terlihat terkena ruam biru juga. Exi pun bergegas menyelesaikan misinya agar bisa menyelamatkan Putri Tilde. Di sisi lain, Ginger sedang menghidupkan kembali Whiskey dan mengembalikan ingatannya dengan foto istrinya yang sudah meninggal. Whiskey meminta Ginger untuk menyiapkan pesawat jet agar ia bisa menyusul Exi. Exi, Merlin, dan Harry yang sudah tiba di tempat persembunyian Poppy tak sengaja menginjak ranjau darat. Merlin pun segera membekukan pelatuknya dengan semprotan salju. Namun, hal itu hanya bertahan sementara. Jadi, Merlin dengan sigap menggantikan posisi Exi. Karena semprotannya sudah tidak ada, Merlin meminta keduanya melanjutkan penyerangan. Merlin rela mengorbankan nyawanya demi membalas kebaikan ayah Exi yang tewas waktu itu. Para penjaga di luar gerbang melihat Merlin memotong semak-semak sambil bernyanyi huru-huru. Merlin pun memancing para penjaga mendekat. Merlin pun melepaskan pelatuknya dan akhirnya meledak bersama para penjaga. Exi dan Harry lalu memasuki tempat Poppy dan melawan para anak buah Poppy dengan baku tembak. Melihat Harry dan Exi sangat gigih parah, Puppy pun mengirimkan 2 robot anjingnya, serta meminta Charlie pergi untuk membawa koper pemicu penyebaran vaksin. Lalu, Exi segera mencegah Charlie dan mulai beradu jotos dengannya. Sedangkan Harry sibuk berduel dengan robot anjing. Exi akhirnya berhasil melepas tangan robot Charlie. Keduanya kembali adu jotos dengan satu tangan, hingga akhirnya Charlie pun tewas oleh Exi. Di tempat lain, Harry juga berhasil menghancurkan satu robot anjing bersama Elcon. Setelah itu, ia memancing robot terakhir ke salon Poppy, yang kemudian disiram dengan lelehan emas. Exi dan Harry lalu menemui Poppy sambil membawa kopernya untuk meminta kode akses. Tapi Poppy menolak hingga akhirnya Exi menyuntikkan virus ke tubuh Poppy. Poppy secara singkat muncul ruam biru di wajah dan akhirnya memberitahu kodenya, yaitu Viva Las Vegas. Karena dosis virus yang kebanyakan, Poppy pun meninggal. Di saat Harry mau memasukkan kode akses, Whiskey muncul tiba-tiba dan langsung menyerang Harry. Dugaan Harry ternyata benar bahwa Whiskey adalah agen ganda. Namun Whiskey berkata tak berpihak pada siapapun. Whiskey bertindak karena kepentingan pribadinya. Exi dan Harry lalu melawan Whiskey dan terjadilah pertarungan terakhir yang epik. Keduanya akhirnya bisa mengalahkan Whiskey dengan memasukkan ke penggiling daging. Setelah itu, Harry memasukkan kode aksesnya yang membuat pesawat drone milik Poppy mengirimkan vaksin ke penjuru dunia. Semua orang yang terinfeksi akhirnya selamat. Beberapa hari kemudian, Presiden Amerika pun ditangkap akibat mencoba melakukan genosida ke orang yang terkena virus. Sedangkan Exi dan Harry kembali ke markas agen Statesman. Cem mengatakan bahwa mereka akan diberi pabrik es teh di Skotlandia untuk membangun kembali Kingsman. Gringer lalu mengajukan dirinya menggantikan Whiskey. 2 minggu kemudian, Exi menikah dengan putri Skandinavia Tilde di kerajaan. Di akhir cerita, agen Tequila memasuki toko jahit Kingsman dan film pun berakhir. Ya, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Kingsman The Golden Circle 2017. Pesan yang bisa kita ambil kali ini ialah jagalah rumahmu, karena rumah adalah tempat berteduh. Hindari barang haram,
karena barang haram akan menyesatkanmu. Oke, mungkin itu pesan yang bisa kita ambil kali ini. Jika ada salah kata dari Kopilem 21, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. And see you.